البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. قال الشيخ عبد العزيز آل رشيد rahimahullahu ta'ala, qauluhu as-salisah, ini ya, bahwasanya yang ketiga yang khusus dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa itu? Fayashfa'u fi man istahaqqan nar alla yadkhulaha, yaitu Rasulullah SAW memberikan syafaat. Tiga jenis syafaat yang dimiliki oleh Rasulullah. Yang ketiga, walaupun ini bukan khusus untuk beliau, tapi ini beliau juga memiliki, yaitu syafaat untuk orang yang berhak masuk ke dalam neraka, layak masuk neraka karena dosa-dosanya. Untuk apa? Jangan sampai dia masuk ke dalam neraka, diberi syafaat. Ila akhirnya, fahadhihi syafa'atu fi usatil muwahhidin. Ini adalah syafaat untuk ahli tauhid yang durhaka. Alladzina yadkhuluna an-nar bidunubihim, yang mereka akan masuk ke dalam neraka dengan sebab dosa-dosa mereka. Keputusannya adalah apa? Mereka akan masuk ke dalam neraka. Wal ahaditsu biha mutawatirah 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tentang masalah ini mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ajma'a alaihi sahabatu wa ahlus sunnati qatibah. Para sahabat dan juga seluruh ahlus sunnah telah bersepakat alaiha, terhadap apa? Hadis-hadis yang bicara masalah syafaat untuk pelaku dosa besar dari kalangan umat ini, dari kalangan apa? Kaum muslimin. Wa bada'u man angkaraha, mereka membid'ahkan orang yang mengingkarinya, menghukumi orang ini sebagai mubtadi'. Wazan fa'ala di sini untuk apa? Untuk nisbatil maf'ul, menisbatkan maf'ul kepada apa? Aslil fi'il, menisbatkan orang tersebut kepada apa? Kepada fi'il bid'ah, maksudnya adalah apa? Dia mubtadi'. Tayyib, wasahu bihi min kulli janib, dan mereka meneriaki orang tadi dari apa? Dari segala sisi, memperingatkan tentang bahayanya orang ini, tentang jahatnya orang ini. Ya, sebenarnya yang jahat adalah siapa? Adalah mubtadi'ah. Mereka menganggap kaum muslimin tidak layak dapat syafaat kalau sudah melakukan dosa besar. Wa nadau alaihi biddalal, dan mereka meneriaki orang tadi dengan kesesatan, yaitu meneriakkan bahwasanya itu adalah orang yang sesat. Qauluhu walisair, yaitu apa? Walisairin nabiyyin wasiddiqin wa ghairihim. Ini adalah syafaat yang dimiliki oleh Nabi dan Nabi Muhammad SAW dan seluruh Nabi dan para siddiqun dan yang lain-lain. Baqi wa jami', ya semua yang lainnya. Wa dzalika lima rawa Ibnu Majah fi hadits Utsman. Ibnu Majah ini kita dapatkan dia diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad yang kelima muka surat 103. Tapi di dalam sanadnya ada Abu Musa Isa bin Ja'far bin Muhammad ibni Kauhi, dan dia adalah majhul. Isa bin Ahmad bin Muhammad Kauhi. Wallahu alam. Ini yang kita dapatkan untuk pola lafaz ini, yaitu apa? Tentang kisah Utsman, yashfa'u yaumal qiyamah salasah. Hadis Utsman yang akan memberikan syafaat pada hari kiamat adalah 3 orang. Al-anbiya, summal ulama, summa asyuhada. Para nabi, kemudian para ulama, kemudian para syuhada. Ya, untuk yang lafaz ini kita dapatkan dia majhul. Bahkan apa? Kalau kita lihat dari hasil pemeriksaan Syekh Abu Amr dulunya, beliau mengatakan memang sahih li ghairih, tapi apa? Untuk sanadnya sendiri sebagian ulama bahkan mengatakan ini dhaif jiddan. Cuma apa? Memang dia boleh dikuatkan kalau apa? Kalau datang dari jalur-jalur yang lain secara umum, pembahasan masalah para syuhada. Tayyib, wa fi sahih an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Bukhari nomor 183. Qala Allah Ta'ala syafa'atil malaikah wa syafa'atin nabiyyun wa syafa'al mu'minun. Para malaikat telah memberikan syafaat, para nabi juga telah memberikan syafaat, orang-orang yang beriman juga telah memberikan syafaat. Jadi untuk lafaz yang syuhada, untuk yang lafaznya syuhada yang tadi itu memang dhaif, tapi apa? Keumuman hadis yang ini sekarang, yaitu keumuman kaum mukminin. Walam yabqa illa arhamur rahimin, dan tidak tersisa kecuali zat yang maha penyayang. Fa yaqbidu qabdatan minan nar,
Lalu Allah Ta'ala menggenggam satu genggaman dari neraka. Fa yukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qat. Lalu Allah mengeluarkan darinya suatu kaum yang tidak mengamalkan kebaikan sama sekali. Maksudnya adalah apa? Dia punya tauhid tapi tidak punya yang lain-lain. Baik. Adapun kalau dia melakukan perkara yang menggugurkan iman, maka boleh jadi tauhidnya pun gugur. Tapi ini orang yang memang tidak sampai amalannya itu gugur, amalan tauhidnya. Al-hadits. Zakarul musannif rahimahullah hadhil anwa al-arba'ah. Sang penulis rahimahullah menyebutkan 4 jenis ini. Wa zada fi syarhi Tahawiyah wa ghairihi arba'ata anwa'in ukhar. Dan beliau atau barangkali bukan beliau tapi maksudnya adalah apa? Para pensyarah di dalam syarah Tahawiyah dan yang lain-lain ada 4 jenis yang lain. 4 jenis syafaat. Fayakunul jami'u samaniyatan bil arba'ah. Maka dengan tambahan 4 tadi semuanya menjadi 8. Allati dzakarahal musannif yang disebutkan si penulis. Wal khamis berarti jenis syafaat yang kelima apa? Syafa'atuhu liqaumin min ahlil jannah fi ziyadati thawabihim. Syafaat Rasulullah SAW untuk suatu kaum dari penduduk surga. Berupa apa? Penambahan pahala untuk mereka, wa rif'ati darajatihim, dan menaikkan derajat mereka. Wa hadhihi mimma lam yunazi' fihi ahad. Ini termasuk jenis syafaat yang tidak dibantah oleh seorang pun. Bahkan Mubtadi'ah mereka mengatakan ini boleh. Yang penting orangnya dalam surga boleh dikasih syafaat. Yang tidak boleh adalah yang masuk neraka itu. Untuk apa dikeluarkan dari neraka ini? Kata Mubtadi'ah. Baik, as-sadis, jenis yang keenam, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi qaumin tasawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum fa yashfa'u lahum fa liyadkhulul jannah. Yaitu syafaat beliau SAW untuk suatu kaum yang kebaikan dan kejelekan mereka itu sama. Dan ini adalah apa? Menunjukkan sesuatu yang hampir saja membuat mereka celaka. Ini setelah Allah Ta'ala menolong satu kebaikan dibalas menjadi 10 atau 100 atau sampai bahkan 700. Ternyata apa? Masih sama berat dengan kejelekan. Berarti apa? Kebaikannya itu memang sangat sedikit. Seandainya tidak dapat syafaat, niscaya dia celaka itu. Baik, untuk kemudian apa? Diberi syafaat lalu agar mereka boleh masuk ke dalam surga. As-sabi' jenis yang ketujuh, syafa'atuhu fi aqwamin an yadkhulul jannah min ghairi hisabin wala azab. Syafaat Rasulullah SAW untuk kaum-kaum yang agar mereka masuk surga tapi apa? Bahkan tanpa hisab dan tanpa azab. Wa yahsunu an yustashhada li hadan nau' bima fi sahihain. Dan bagus juga untuk kita mencari dukungan untuk menguatkan jenis yang ketujuh ini dengan apa yang di dalam Sahihain. Oh, kenapa enggak? Oh, ini yang Bukhari nomor 5705. Yang Muslimnya nomor 220. Min hadits Uqasyah bin Mihsan. Dari hadits Uqasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu, hina da'allahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW mendoakan untuknya an yaj'alahu minas sab'ina alfa, untuk menjadikan beliau termasuk dari 70.000 orang alladzina yadkhuluna jannata bighairi hisab wala azab, yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, ini termasuk syafaat. Yaitu apa? Rasulullah SAW mendoakan Uqasyah agar masuk di dalam 70.000 orang tadi. Ini juga syafaat. Karena kita tahu definisi syafaat apa itu? Thalabul khair lil ghair. Mendoakan kebaikan, memohonkan kebaikan untuk orang lain. Nah, ini masuk di situ. Baik, kemudian as-samin yang ke-8, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ahlihi al-kuffari min ahlin nar. Syafaat Rasulullah SAW untuk sebagian keluarga beliau yang kafir dari kalangan penduduk neraka, hatta yukhaffafa adzabuh, hingga siksaannya itu diringankan. Wa hadhihi khassatun bi Abi Thalib. Ini khusus untuk Abu Thalib. Fa in qil inna Abu Thalib mata kafiran. Kalau ditanya, sesungguhnya Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Berbeda dengan apa? Pendapat Suyuti dan lain-lain yang mendatangkan hadis-hadis palsu. Bahwasanya Abu Thalib apa itu? Dia dihidupkan dan masuk Islam. Demikian pula apa? Bapak ibunya Rasulullah dihidupkan lagi dan masuk Islam dan sebagainya. Tapi apa? Hadisnya semuanya palsu. Di Sahih Muslim jelas-jelas telah disebutkan bahwasanya mereka Allah Ta'ala takdirkan apa itu? Mati kafir dengan sebab apa? Asobiyahnya. Tidak mau ikut
apa itu dakwahnya Nabi Ibrahim, tidak mau ikut apa dakwahnya Waraqah bin Naufal dan seterusnya. Wa qad kana Allah Subhanahu wa ta'ala wa qad qala Allah Subhanahu wa ta'ala la tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Padahal Allah berfirman untuk orang kafir adalah apa? Tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang yang memberikan syafaat. Lalu bagaimana? Ternyata Abu Thalib boleh mendapatkan keringanan macam tadi. Berarti ada manfaat. Fa'ajaba ba'dul ulama, sebagian ulama menjawab dengan apa? Thariqatul jama', menggabungkan dalil-dalil yang ada biqaulih dengan ucapannya inna syafa'atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam li Abi Thalib syafa'atu takhfif la syafa'atu ikhraj. Sesungguhnya syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Abu Thalib adalah syafaat peringanan, bukan syafaat untuk mengeluarkan dia. Wal maqsudu fil ayah, sementara yang dimaksudkan dalam kemutlakan ayat tadi adalah annaha la tanfa'hum fil ikhraj minan nar, bahwasanya syafaat itu tidak bermanfaat bagi mereka untuk mengeluarkan mereka dari neraka, tapi untuk meringankan itu boleh. Tayyib. Wa qauluhu wa yukhrijullahu aqwaman minan nar, Allah akan mengeluarkan kaum-kaum dari neraka, kumpulan-kumpulan orang yang banyak mendapatkan rahmat. Ila akhirih, qala Allah Subhanahu innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni untuk dirinya itu dipersekutukan atau adanya sesuatu yang dipersekutukan dengan dirinya. Tapi apa? Dia akan mengampuni dosa-dosa yang lebih ringan dari itu bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi yang penting jangan berbuat syirik akbar, maka dosa yang lain masih mungkin untuk diringankan. Dosa yang lain yang lebih ringan memang masih mungkin untuk diampuni. Duna maksudnya adalah adna, yang lebih ringan. Karena kalau selain syirik tetapi dia setara dengan syirik berupa apa? Syirik kufur akbar, mengingkari adanya Allah, sama aja dia kafir. Jadi duna kata Syekh Ibnu Utsaimin maksudnya adalah adna, yang lebih ringan. Kenapa? Kalau dia misalkan dia tidak berbuat syirik tapi dosanya sama besar dengan syirik, yaitu apa? Menentang Nabi, walaupun ini istilahnya bukan syirik tapi ini kufur akbar. Nah, ini juga sama. Yaitu apa? Dia tidak akan keluar dari neraka. Wa qal wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah berfirman, kalau ada kebaikan, kalau amalan dia itu berupa amalan kebaikan, Allah akan melipat gandakannya dan Allah akan memberikan dari sisinya pahala yang besar untuk orang tadi. Walaupun apa? Misqala dzarrah, walaupun dia itu adalah seukuran darah. Innallaha la yadlimu misqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan walaupun amalan itu satu dzarrah. Asalkan itu adalah suatu kebaikan, Allah akan melipat gandakannya dan memberikan kepada orang tadi pahala yang besar dari sisinya. Wa fi sahihaini min hadithi Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu fi hadithihi tawil, hadis muttafaqun alaih yang panjang dari Abu Sa'id al-Khudri, fayaqulullah, Allah berfirman, syafa'atil malaikah wa syafa'an nabiyun. Syafaat para malaikat telah memberikan syafaat, para nabi juga memberikan syafaat, wa syafa'al mu'minun, orang beriman memberikan syafaat, wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Tidak ada yang tersisa kecuali arhamur rahimin. Fayaqbidu qabdatan minan nar fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qat. Lalu Allah menggenggam satu genggaman dari neraka, lalu Allah mengeluarkan dari neraka itu suatu kaum yang tidak mengamalkan kebaikan sama sekali. Ini nggak tahu setelah berapa lama di dalam neraka, dibakar dan sebagainya. Memang dijamin akan keluar kalau apa? Dia masih memiliki tauhid. Tapi kita nggak tahu berapa lama kita disiksa di situ. Di dunia aja menghadapi kerasnya kehidupan, orang tidak sabar seringkali. Padahal ini cuma 40 tahun barangkali dan seterusnya. 40 tahun, 60 tahun dan seterusnya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Di sini fayukhraju minha qauman lam ya'malu khairan qad. Sedangkan kita tahu bahawa keimanan ni konsekuensi dia adalah ada kebaikan selepas keimanan tu. Jadi bagaimana? Kita tahu bahwasanya ijma' Ahlussunnah wal Jamaah dengan dalil-dalil yang ada, keimanan itu terbagi 3, yaitu apa? Amalan hati, amalan lisan dan amalan anggota badan. Selama dia masih memiliki suatu amalan, asalkan amalannya itu tidak gugur dengan sebab penggugur amalan, maka apa? Berarti dia masih punya kebaikan walaupun sangat sedikit. Contohnya apa? Penggugur kebaikan yaitu sihir. Kalau dia punya kebaikan yang banyak lalu dia melakukan sihir, maka amalannya gugur. Kalau dia mati nggak tobat,
Termasuk yang menggugurkan amalan adalah apa? Sholat. Kalau dia tidak sholat 5 waktu, maka amalannya akan gugur. Kalau dia sholat hanya 3 waktu, sementara yang 2 itu dia yakin sahih wajib, cuma dia malas, maka amalannya tidak gugur, tetapi mengalami kecelakaan yang banyak. Tapi intinya adalah asalkan dia itu masih memiliki tauhid dan dia masih tidak gugur tauhidnya dengan cara Dengan cara dia sholat. Karena kalau dia tidak sholat, maka dia Allah Ta'ala Rasulullah samakan dengan orang musyrik dan kafir. Nggak ada beza, nggak ada pemisah lagi antara dia dengan orang musyrik dan kafir. Nah, kalau dia sholat maka masih terjaga insya Allah. Kalau dia tidak sholat maka amalannya yang lain akan gugur. Lalu dikatakan tidak mengamalkan kebaikan sama sekali, itu dilihat dari banyaknya hak Allah yang dia sia-siakan dan banyaknya kejahatan yang dia miliki. Seakan-akan ini adalah tidak ada harganya sama sekali. Tetapi tetap Allah tidak akan menyia-nyiakan walaupun itu senilai seukuran darah. Kita tahu orang yang mengerjakan sholat ini pahalanya sangat besar. Tapi kita juga tahu hadis yang sahih yang Rasulullah mengatakan seseorang itu boleh jadi dia keluar dari sholatnya, dia cuma mendapatkan setengah pahala atau 1/4 atau 1/10 dan seterusnya, karena kualitas sholatnya sangat jelek boleh jadi. Maka boleh jadi dia masih memiliki darah-darah kebaikan dari hasil sholatnya tadi. Cuma tidak sebagus milik orang lain. Jadi ketika ditimbang ternyata dosanya itu boleh jadi adalah sekian juta tan, sementara kebaikannya adalah 1 darah 2 darah. Maka secara ucapan Arab ini lam ya'malu khairan qat. Ini enggak berbuat baik sama sekali. Kebaikan cuma 1 darah, sementara dosanya adalah jutaan tan, sudah dijatuhkan ke dalam timbangan langsung 1 darahnya mungkin akan terlempar ke atas. Karena terlalu berat. Maka untuk kalam Arab ini adalah lam ya'mal khairan qat. Sebagaimana ucapan Rasulullah, sabda Rasulullah SAW tentang tentang para kahanah, yaitu para peramal itu. Rasulullah mengatakan laisu bisyai', mereka enggak ada apa-apanya. Padahal mereka ada apa-apanya enggak? Tetap ada apa-apanya, tapi maksudnya adalah menunjukkan sedemikian jeleknya mereka sampai seakan-akan yang ada apa-apanya pun dianggap tidak ada. Ini dijelaskan oleh para pensyarah, ucapan orang Arab banyak seperti itu, yaitu sesuatu yang kebaikannya itu kebaikannya itu jauh tidak sebanding dengan kejelekannya, seakan-akan dia tidak punya kebaikan. Sebagaimana ucapan orang Arab kalau dia menyuruh seseorang untuk membuat suatu hastakarya, membuat kerusi atau membuat kayu dan lain-lain, ternyata hasilnya cacat, dia mengatakan masona atau syai'an, kamu belum berbuat apa-apa tuh. Nah, itu adalah memang ma'ruf di kalangan orang Arab ucapan yang semacam itu. Masona atau syai'an dan seterusnya itu biasa. Bahkan dalam hadis-hadis kita akan mendapatkan pola semacam itu. Engkau belum berbuat apa-apa, padahal dia sudah berbuat, cuma kalau belum sempurna, istilahnya kamu belum berbuat apa-apa. Makanya dengan ini kita memahami apa yang dimaksudkan di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang lain tentang pembunuh 100 orang itu. Malaikat azab mengatakan innahu lam ya'mal khairan qat. Dia belum berbuat kebaikan sama sekali. Padahal dia punya kebaikan enggak kenyataannya? Punya kebaikan. Makanya yang menang adalah siapa? Adalah malaikat rahmat. Dia mengatakan ja'a ta'iban muqbilan biqalbih. Dia datang dalam keadaan tobat. Tobat ini kebaikan besar. Dan juga muqbilan biqalbih, yaitu hatinya betul-betul sudah menghadap kepada Allah. Ini kebaikan besar ada dalam hatinya. Tapi kalau dia dari dosanya yang banyak, namanya membunuh 1 orang saja itu mampu untuk mampu untuk menjadikan dia itu terputus dari kebaikan. Gimana kalau membunuh 100 orang? Jelas ini adalah dosa yang istilahnya melampau-lampau kejelekannya, sehingga seakan-akan kebaikan tadi belum ada apa-apanya. Jadi itu adalah makna dan tidak mungkin malaikat azab itu dusta sama sekali, orang ini nggak punya kebaikan, bukan. Tapi ini adalah pola lidah Arab seperti itu. Kalau kebaikannya itu tidak sempurna dan kejelekannya jauh lebih banyak, dikatakan seakan-akan dia belum berbuat. Ini yang dimaksudkan. Orang tadi itu bagaimana? Maknanya dia terlepas daripada azab Allah SWT. Yang mana tadi? Yang bunuh 100 orang. Itu terkait dengan 3 hak. Kalau hak Allah Ta'ala, kalau orang itu tobat, maka Allah Ta'ala menggugurkan hak dirinya, yaitu Allah Ta'ala tidak akan menyiksa dia dari sisi hak Allah. Hak yang kedua adalah hak waliul maqtul. Kalau di dunia nggak diselesaikan, di akhirat akan diselesaikan. Kalau yang ketiga adalah hak al-qatil, yaitu hak orang yang terbunuh. Nggak mungkin di dunia diselesaikan, karena orang yang mati nggak akan mampu balik lagi, maka diselesaikannya di padang mahsyar. Jadi dia diampuni untuk hak Allah Ta'ala.
Karena orang yang mati, apa itu? Pembunuhan itu terkait dengan 3 hak. Ada hak Allah di situ. Allah menciptakan seorang untuk ibadah. Gimana kita bunuh dia? Sehingga apa? Tidak terpenuhi hak Allah dari orang tadi. Baik. Makanya orang tadi dibawa oleh malaikat rahmat. Ada harapan untuk apa? Dia masuk surga, tapi dia harus menyelesaikan apa itu? 100 case dulu nanti di padang mahsyarnya. Wallahu a'lam. Ini menunjukkan bahawa Allah itu maha adil lah. Oh jelas, maha adil, nggak mungkin disia-siakan hak orang yang terdolimi itu sampai mati. Didolimi oleh apa si pembunuhnya.